banget Aga. Mbak Ninda. Lagunya apa penyanyinya? Dua-duanya Mbak Ninda. Iya. Keren ya? Iya, karena nih saya tuh lagi seneng banget melihat perkembangan anak muda, terutama yang bisa memanfaatkan sosial media. Betul. Nih, contohnya Nabila ini berkarya di Jogja, ya kan? Followernya jadi banyak sekali dan akhirnya go nasional Mbak Ninda. Keren Banget, luar biasa ini mereka. Anak muda yang seperti itu, dan tamu kita pada kali ini adalah mamanya Nabila ya. Mamanya Mamanya Nabila. Tuh kan. Bener Mbak Ninda. Kayak mau ketemu calon mertua ya. Kayak gitu juga sih Mbak Ninda ya. Baik, kita akan ketemu ya Ibu Rima Widiana. Beliau adalah mama dari Nabila dan Nadia, dua putri yang lagi hits saat ini gitu kan. Siap-siap ini saya Mbak Ninda. Dan kita menanya gimana memantau ya, mengedukasi putri-putrinya yang cantik ini supaya memanfaatkan media dengan positif kan baik, gitu ya. baik. Padahal kesibukannya juga luar biasa. Ya, beliau ini juga istri ASN, artinya aktif berorganisasi Dharma Wanita gitu kan. Juga pengusaha kuliner juga. Ya, juga perias, Mbak Aya perias ya luar biasa, dan masih banyak kegiatan lainnya. Termasuk dengan suami sekarang punya konten sendiri loh. Oh ya. iya. Followernya juga. Wah, ini mengikuti jejak putrinya berarti ya. Betul, luar biasa. Ini keluarga yang hebat banget. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita sapa pemirsa dulu. Baik. Ya. Hai pemirsa, salam super Suara perempuan. Nah, di acara ini kita nantinya akan bisa mengobrol dan juga membahas tentang karya. Betul. Dan juga perkembangan, perjuangan, dan juga pandangan pemikiran seorang perempuan di berbagai bidang. Ya. Salah satunya di bidang seni di era digital seperti sekarang ini Mbak Ninda. Ya, betul sekali. Dan mari kita saksikan dulu profil Mbak Rima Widiana berikut ini. Menjalankan bahtera rumah tangga memang bukanlah perkara yang mudah. Berbagai cobaan dan permasalahan seringkali muncul menguji kekokohan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bersama untuk saling melengkapi dan mendukung. Demikian halnya dengan Rima Widiana. Perempuan multitalenta yang berasal dari Wonosobo ini dikenal sebagai seorang perias manten dan pengusaha kuliner ayam goreng. Dia juga berprofesi di bidang tarik suara atau menyanyi. Bertemu dengan suaminya yang bernama Bambang Widyosatmo, seorang aparatur sipil negara, membuat dunia Rima semakin berwarna. Di sela-sela kesibukannya sebagai pengusaha kuliner dan di entertainment, Rima harus bisa mendampingi suaminya dan aktif di organisasi Dharma Wanita. Namun, perempuan yang juga ibu dari Nabila Maharani, seorang penyanyi dan YouTuber, selalu berusaha untuk yang terbaik bagi keluarganya. Rima mengakui dalam keseharian keluarganya, mereka terbiasa untuk saling memahami, menerima, dan memaafkan. Untuk menjaga kebersamaan dengan suaminya, Rima kerap mengabadikan momen nyanyi bersama suaminya yang dulunya juga seorang musisi dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial. Video Rima menyanyi bersama suaminya mendapat tanggapan positif dan sudah ditonton hingga 7 juta orang lebih. Banyak orang menganggap konten pasangan yang sudah menikah selama 25 tahun ini sangat menginspirasi bagi pasangan suami istri dan keluarga. Mama janji, mama jaga, papa untuk selamanya. Mama janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang mama punya dari relung hati jiwa. Cuma papa lah sajalah cinta ini abadi. Selamanya.
Dinda, kita siap-siap ya. Baik. Sebentar. Ya. Apa ini? Nah ini dia Mbak Rima Rawuh. Oh, sudah datang. Waduh, maaf ya ini sambil benah-benah. Assalamualaikum. Kehadiran tamu yang sangat luar biasa bagi saya. Silakan Ibu Rima. Langsung duduk boleh? Monggo. Silakan. Gimana tadi ada calon mantu katanya? Mbak Dinda, saya sudah dilamar. Menarik banget ya. Mbak Rima matur nuwun loh sudah bisa hadir. Sama-sama, Mbak Dan Dinda. ini memang tadi agak bilang Salah satu yang ngefans dengan Mbak Nabila begitu. Ini nggak sekali Terima kasih, diajak terima Mbak kasih. Nabilanya. Nah, energinya dari mana sih Mbak Rima ini bisa kesana kemari ya, aktif berorganisasi, terus menghasilkan atau berusaha gitu ya, Berkarya. mengusahakan apa sih banyak bidang gitu ya, kuliner, terus merias pengantin dan sebagainya ya, termasuk memantau putra putri mendampingi. Nah, Energinya dari mana? energi kalau gojekan tuh ya, karena energinya berawal dari nekat ya. Oh, dari dekat. Sebenarnya double dan nekat. Ini gojekannya aja. Tapi kalau ini lebih ke ini Mbak Dinda. Kita tuh ya memotivasi diri sendiri ya untuk tetap semangat sehingga kita punya energi buat kita bisa berkarya. Nah, itu aja paling penting Mbak Dinda. Ya, jadi dari diri sendiri ya. Iya. Diri sendiri. Kita nyemangatin diri, motivasi tadi ya. Ya. Terus kita bisa berkarya. Bisa. Gitu. Harus bisa. Wah. Baik. Senyumnya ada terus soalnya Ada juga. terus kelihatan energi positifnya. Tapi kan tadi Mbak Dinda udah cerita ya, beliau ini juga seorang istri ASN juga. Terus beliau Kadang-kadang juga cuma punya- berlebihan Mbak Dinda. Itu kan juga seorang pengusaha, memiliki putri yang sangat luar biasa. Ini kan sekarang sudah go nasional seperti itu kan, pasti seorang ibu atau seorang Bu Rima ini pasti akan sangat susah sekali untuk mengaturnya agar tidak stres begitu. Apa ini kuncinya? Apakah komunikasinya atau mungkin kadang sering nyanyi bareng sama Nabila biar gak stres begitu? Sama gimana? suami juga itu ya. Atau gimana begitu? Jadi yang penting ya tadi itu ya, kita untuk menerima anugerah gitu ya. Menerima Nah, anugerah. Itu yang penting kita tadi itu. Kayak jadi serius banget sih. Jadi kayak serius banget jadi gimana gitu loh ya. Ya. Saya pengen tahu aja begitu. Ini Pak kayak perbincangan antara mertua dan menantu. Iya. Jadi gitu ya. Kebalik ya harusnya ya Mbak Dinda ya. Ya biar tidak stres karena semuanya dilakukan bersama ya. Kita banyak bicara gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak kita jadikan pendengar gitu ya, tetapi mereka juga ayo kita bicara gitu ya. Diskusi gitu ya. Diskusi ya. Nanti kita ketemu di tengah jadi kita bisa tadi itu dihiasi dengan hobi, nyanyi gitu ya, yang Ya. paling murah di rumah gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Artinya Ya, yang sederhana itu pun bisa dicapai bicara ya yang dengan penting kita komunikasi. untuk bicara tadi biar nggak bosan ya. Karena kan ide-ide dari mereka juga banyak berpengaruh buat kita yang sudah berumur gitu ya. Iya. Biar agak kekinian, nyambung terus tadi itu. Ngatur Nggak waktunya stres. gimana nih ngatur waktunya? Kalau ngatur waktunya ya karena dikerjakan bersama ya. Aha. Jadi kita sudah paham masing-masing porsi kita. Oh, baik. Oke, apalagi anak-anak kan sudah tumbuh mulai gede gitu Iya. ya. Jadi mereka paham betul porsi dia ada di mana, porsi papanya mana, porsi kita mana. Jadi insya Allah lah kalau tadi masing-masing porsi kita paham, kita bicara, gak stres lah insya Allah. Nggak stres. Yang ada cuman ya gini, gini. Tapi nggak tahu senyum-senyum kita karena stres. Jangan, karena Bu Rima. bisa menerima semua dengan aman gitu. Nggak tahu. Ya, Cuman senyum ya. nyanyi-nyanyi bersama itu luar biasa ya. Ini keluarga memang keluarga seniman banget gitu menurut saya ya. Jadi dari papahnya, mamahnya, putra-putrinya ya, semua kayaknya berkesenian semua. Nah, ini sudah sejak dulu gitu Mbak Rima tuh memang punya apa cita-cita sejak kecil gitu, jadi penyanyi dan sebagainya gitu, atau memang akhir-akhir ini di apa ya sedang menemukan gitu formatnya, menemukan jalurnya gitu. Formulanya. Dulu Menemukan kan formulanya asli gitu. Wonosobo kah? Iya. Oh, kan asli Wonosobo. Oh, asli Wonosobo. Dia datang ke Jogja, Hijrah, kemudian ya. menemukan apa nuansa yang atau yang suasana keren ya, yang ada. Spotnya seni yang gitu pas ya. begitu. Ya, itu tadi gini Mbak Ninda. Alhamdulillah ya kita dapat karunia dari dulu. Kita memang sudah ada inilah kita berseni. Darah seninya. Penyanyi, terus Mbak Rima itu penyanyi ya. nah, Kok penunjuknya ke sini sih? paham Sebenarnya ya. kalau ada waktu saya pengen nanti mau dengar suaranya, tapi nanti dulu, main dulu. Tunggu, sabar, sabar. Pengen seperti Mbak Ninda, tapi dulu karena saya kurang pinter ya, mau gimana lagi ya. Terus itu, kita ya tadi itu Mbak Ninda. Dari sudah ada lingkup ya, dari kita dari dulu, terus kita kebetulan seneng dan kebetulan dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang bisa support di itu. Jadi dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, alhamdulillah kita bisa mix. Jadi berawal dari dulu seneng, alhamdulillah kok sekarang ada
gejolak ya yang memang harus kita kawin ya sama medsos, Betul. media digital gitu Media ya. digital. Jadinya ya Nyambung gitu, nyambung dan ternyata nyambung. bisa. Insya Allah Mbak, ini juga masih berjuang. Jadi nyambung jiwa seninya Jiwa itu seni. teraktualisasikan gitu ya Mbak dengan Oke, media ya, sosial. dan ketemu sama orang-orang ya seperti Mbak Linda, seperti Mas Aga, kan? gitu ya. Jadi Terima kita kasih, menjadi Bu. lebih semangat berkarya tadi. Dan di Mau Jogja jadi tadi memang sangat kental dengan itu ya, Iya. industri kreatif. Betul sekali Mbak Betul. Linda. Dan banyak ruang-ruang yang kalau kita memang benar-benar bisa ambil peluang dengan baik, kita bisa dapat. Ya. Dapat suami juga bisa di Jogja. Itu dia ya. Wow. Wow, langsung dibongkar di sini ternyata. Baik, kita lanjutkan ya perbincangan Boleh, menarik kita dengan Mbak Rima. Nanti pasti banyak sekali cerita-cerita yang lain termasuk bagaimana keaktifannya berorganisasi, bagaimana menanamkan nilai-nilai yang baik untuk putri-putrinya ya setelah jeda berikut ini. Ya, kita lanjut ya. Betul sekali. Tadi pas ngobrol dengan Mbak Dinda, Ibu Rima sudah menyampaikan ya bahwasanya harus bisa kawin dengan dunia digital ya, dan aku kutip kawin itu kan. Tapi kan kita juga, apalagi Ibu Rima memiliki seorang putri, itu pasti ada kekhawatiran. Dan kira-kira seperti apa sih kekhawatiran dari Ibu sendiri terkait dengan konten-konten yang dilihat oleh putra-putrinya atau anak-anak remaja seperti sekarang ini begitu, terkait dengan konten-konten yang ada nih di dunia digital? Kalau kekhawatiran sih memang ada ya. Ada Tapi pastinya ya? Pasti ada gitu ya. Karena sekarang semua konten ya, baik yang positif negatif tuh pepak Mbak. Pepak. Ada semua gitu Ya, ya. komplit. Dia komplit. Apa jadi bahasa Indonesia pepak itu apa? Lengkap, ada semuanya. Ya, baik. Maafkan kami ini. Oh, tidak bisa menggunakan bahasa daerah harus ya. Pepak itu ini kan disaksikan di seluruh Indonesia. Indonesia, betul. Komplit, lengkap Komplit ya. ya. Jadinya kan Macam-macam gitu maksudnya. Iya, Oh ya. macam-macam dari yang baik, dari yang tidak baik itu ada semua gitu ya. Kekhawatiran itu ada, tetapi alhamdulillah ya dengan berjalannya waktu, ya terutama papanya gitu ya, terus kita memberikan gambaran kepada mereka. Ya. Apa sih contohnya Mbak Rima yang kira-kira agak mengkhawatirkan gitu dengan tayangan-tayangan seperti apa yang agak mengkhawatirkan bagi perkembangan Tayangan-tayangan remaja? yang sekarang ini ya, yang deket-deket aja deh sama kehidupan kita harian ya. Ya segala sesuatu tuh banyak yang nggak lumrah aja. Ya, kita kadang-kadang, tingkat kelumrahannya anak yang kekinian sama mungkin pakemnya kita lah ya, sebagai orang tua kadang-kadang beda. Oh, Nah, paling nggak kita kasih masukan sendiri deh, terus papanya, terus saya kasih masukan, begini saling bicara. Jadi yang ini boleh nih, kita modifikasi dikit, tapi tetap harus pulang. Harus di pakemnya lah gitu ya. Jadi sedikit banyak kita berharap apa yang kita berikan masukan itu bisa sedikit mengurangi kekhawatiran kita sebenarnya. Oh gitu. Mbak Linda, Ini gitu. misalnya contohnya ini loh agak Gimana, kayak Mbak Linda? ngeprank yang mungkin membahayakan Ya, gitu. betul. Itu kadang jadi tren ya. Ngeprank-ngeprank membahayakan itu juga lucu mah, itu kan kekinian gitu ya. Tapi lumrahnya efeknya dari itu, manfaatnya apa coba kita lihat lagi yuk gitu. Tapi kan kalau memantau tuh susah ya Mbak Dinda ya. Seorang orang tuh harus memantau anak-anak melihat memilih konten itu kan susah. Kalau dari Bu Rima Ya tadi kita bekali dulu aja dari rumah. dibekali. Kita bekali ini pakemnya itu begini. Nah nanti modifikasi bolehlah dikit-dikit gitu. Tapi ya yang lumrah aja yang membahagiakan, yang ya resikonya yang tersedikit. Iya, artinya kalau dibekali mudah-mudahan tanpa dipantau pun mereka tetap bisa menjalankan itu gitu. Sesuai yang sudah diinformasikan oleh orang tua. Ini yang tidak baik, ini yang baik begitu ya Bu Dinda. Kan kita ada komitmen. Gitu ya. Setelah anak-anak sudah besar, kan papanya sering ngajak, kita bicara yuk, gitu ya. Terus habis itu kita berkomitmen, apa yang membahagiakan mama papa, apa yang bikin kita susah, dia harus tahu. Terus anak-anak juga kita perlu paham, apa yang membuat dia suka, apa yang membuat dia tidak suka, itu paling penting. Setelah kita udah ketemu di komit, setelah terus dia pulang dari pergi misalnya habis melakukan kesalahan nih, apa gitu. Sudah beda wajahnya, karena dia tahu ini akan tidak membuat suka papanya atau ini akan membuat tidak suka saya gitu ya. Dia udah minta maaf dulu, paling enggak masuk pintu sudah ada wajah beda lah gitu. Minta maaf atau apa gitu. Ya setelah kita berkomitmen kan, ya kita sambil berdoa aja Mbak ya, gitu ya. Tetap semoga ketika mereka jauh dari kita, dia akan ingat itu.
Betul, artinya paling nggak menyadari itu tadi dengan wajah yang berbeda, khawatir, pengen minta maaf, berarti tahu gitu, ada yang salah gitu ya. Jadi gitu. Oh, ini komunikasi yang sangat baik ya. Komunikasi yang sangat Iya. baik. Selalu ingatkan home and family gitu ya. Ya. Jadi di rumah apa-apa ada lah insya Allah gitu ya. Iya. Sedih susah bareng lah gitu. Betul. Komitmen kayak kontrak di antara Dengan orang tua. Apa yang Meskipun itu bikin di dunia keartisan ya, maksudnya kan sudah saya bisa bilang beliau sudah masuk ke entertain, keartisan itu juga ada komitmen sendiri pastinya ya. Ada, tetap ada batas-batasan. Tetap ada kita ya tadi komit itu setiap kita ada sesuatu hal yang baru itu memang kita Mbak Ninda, Mas Alga kita memang bukannya hiperbola tetapi kita harus bicara langkahnya harus begini karena kebiasaannya yang begitu. Ya. Jadi mereka melangkah harus tahu mau kemana. Ya, Gitu. termasuk Jadi ini profesionalismenya Nabila dan Nadia masuk dalam dunia entertainment gitu ya. Ini kan pasti nanti ada endorse, ada segala macam gitu ya. Akan sangat menarik untuk saya tahu nih Mbak Rima ini ngasih edukasi ya untuk misalnya harus profesional. Betul. Ya, di endorse itu kan nggak sekedar senengnya, Iya, tetapi betul. ada kewajiban. Iya. Nah, kita akan bahas nanti ya. Kita akan selingi dulu dengan jeda berikut ini ya. Nanti setelah itu kita ngobrol lagi. Ya, pemirsa kita saksikan dulu yang satu ini. Baik, lanjut ya dengan Mbak Rima ya. Mbak Rima tadi Nabila, Nadia ini kan sudah sering di-endorse segala macam ya. Ini kan harus harus dibekali juga dengan harus profesional gitu. Apa saja antara lain yang dibekalkan? dibekali ya untuk ke endorse gitu ya. Nah, kita tetap ibarat kata kan mereka harus pakai bahasa-bahasa yang lumrah gitu ya, yang mereka kenal. Oh, ibarat kata kita minum susu nih gitu. Apa Kita ini? harus minum susu. Oh iya. Oh, Ya, oke. kita harus sesuai dengan umur. Nah, gitu ya. Kita harus senang yang membahagiakan, yang tidak berisiko. Nah, Ya. jadi kita, iya ya, ini kalau pakai ini nanti mulas, kalau susunya nggak pas umurnya nanti mulas ini. Seperti endorse juga seperti itu. Baik. Ketika kita menentukan, baju, batasan baju mereka tahu. Insya Allah nanti yang, ini jangan, ini membahayakan. Ya. Terus ini nggak bagus. Mungkin ada produk-produk yang, ini nggak cocok sama umurnya nih, karena memang ini untuk produk wanita dewasa misalnya. Ya. Nah, jadi memang paling itu aja. Terus yang harus ada unsurnya manfaat tadi Mbak Dinda. Ya, jadi ada produk knowledge-nya harus tahu Ya, gitu ya, dan bertanggung jawab waktu menyampaikannya Ya gitu ya. betul. Dan kita juga harus memahami betul bahwa produk tersebut memang benar-benar sudah aman, gitu ya. Ya kalau misalnya kecantikan untuk umur sedia memang harus benar-benar dia pakai juga. Ya. Tapi dulu kadang-kadang pernah Mbak Dinda ada kejadian lucu ya ini ya. Ya. Jadi terlalu seneng ya dapat endorse mau pakai. Ya. Kadang-kadang kecantikan kan bahaya ya. Nah Iya, itu. Karena terutama Nadia kan masih kecil ya, masih belum 17 kan. Jadi kan memang belum semua kosmetik kan bisa dia pakai Diperbolehkan, gitu ya. betul. Dia pakai ini di jerawatan. Terus akhirnya dia merasakan, ya berarti kalau kita menawarkan sesuatu, Ya. kita harus merasakan dulu bahwa manfaatnya ada. Ya. Gitu ya. Karena kita tidak mikir hanya cash flow aja ya, tapi kita mikirnya, ke depannya deh 5 tahun ke depan masih ini enggak, Kak, Dek, gitu sih. Mbak. Itu dia ya, soal kedepannya ini harus dipikirkan. Termasuk remaja putri ini nantinya kan kelak gitu ya, akan menjadi ibu rumah tangga. Ini ngomongin tadi mantu dan mertua. Saya siap mendengarkan juga. Ya, jadi gimana membakali, ini kan mumpung suara perempuan nih ya. Jadi seorang remaja putri nantinya akan menjadi remaja dewasa juga dan ibu rumah tangga atau ibu yang menghasilkan atau melahirkan generasi baru gitu. Apa yang dibekalkan kepada putri-putrinya? Bekalkan itu ya memang nggak bisa instan Mbak Ninda ya, karena itu dari kecil memang diasah ya. Jadi kalau apapun misalnya lagi di panggung, kalian harus ingat pulang. Ya. Pulang seorang perempuan, sehebat-hebatnya perempuan tetap harus bisa jadi ibu, kodratnya gitu ya, sama jadi istri untuk suaminya. Nah, kita nggak malu juga kalau memang harus ke dapur, memang harus asah-asah, itu bahu badannya tetap Harus bisa. Harus bisa. seperti itu, dan itu dibiasakan gitu, kebersihan dan sebagainya itu biasakan. Pekerjaan rumah. Minimal dari hal itu kan. Karena pekerjaan rumah itu kalau nggak ikhlas tuh berat loh Mbak. Kayaknya cuma sapu ya. Kalau nggak ikhlas berat, oke, itu menarik ya. Makanya kita pertama dengan memaksa untuk ikhlas ya. Memaksa untuk ikhlas. Lama-lama nanti dia risih sendiri kan ikhlas sendiri. Paling itu, dan ya tadi bahwa kalian tercatat loh ya. Jadi nanti kalau ibarat kata tadi sering pada bilang kalau anak itu kertas putih. Nah terus nanti yang nulisin ini adalah yang terdekat adalah orang tua, terutama ibunya dulu baru papanya gitu kan. Nah nanti kamu akan tuliskan apa ke anak-anak kalian. Ya. Nah
kalau kamu sekarang lagi mau kayak gitu, udah besok tolong tuliskan itu ya di anak kalian. Kita dulu merasa Malah- enggak gitu, dia langsung berubah gitu. Meneruskan dari generasi ke generasi ini Anjay. memang penting sekali ya. Dari kertas putih itu yang mau nulis kemudian apa gitu, dituliskan apa gitu ya. Kalau sebagai pembekalan untuk anak-anak remaja putra sama nggak kira-kira? Sama aja sebenarnya. Oh, sama aja? Sama Ya. aja. Ji. Oh, Karena harus setara ya harusnya Setara ya. Paling cuman kalau putra ya, paling kalau Endorse Duster. Iya. Saya langsung mikir ya. Iya gitu. Gue cek loh Mas. Iya Mas. Jadi memang ada pembekalan yang mungkin mirip dengan perempuan juga Ya, ya. berbeda. Iya. Cuman ranah bahayanya kan tahu sendiri ya, resiko pasti lebih besar di perempuan. Oh, iya, Jadi kalau laki-laki tetap harus lah tangguh lah lebih. Mungkin kita lebih pressure-nya lebih gini ya, Mbak ya. Baik. Cuman kalau perempuan kan ya. Tapi soal pekerjaan Dulu rumah gitu, Ji. nyapu segala macam laki-laki juga ya nggak apa-apa Harus ya. boleh belajar Bisa juga. dong, umbah-umbah juga bisa. Oh, bisa. Baiklah, Mbak Rima tadi kan kita bilang Mbak Rima tuh suaranya merdu ya. Dari dulu memang penyanyi ya. Kita pengen denger ya sedikit Pengen aja, banget. sedikit banget deh, secuplik Mbak Rima. Secuplik 1-2 bait. Oke. Ini meskipun nggak ada yang ngiringi nggak apa-apa ya. Ini mas-mas di TVRI nggak ngiringin nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini sebagai Ada bentuk sebenarnya yang jago bicara soalnya ya dari mas-mas ini. Satu lagu untuk perempuan Indonesia. Untuk perempuan Indonesia. Tapi untuk perempuan Indonesia terutama ya Mbak ya, dan untuk semuanya ya Mbak ya, generasi muda juga. Yang pertama kan kita harus bersyukur ya Mbak Dina Bersyukur. ya. Nah, tetap semangat untuk perempuan-perempuan Indonesia semua gitu ya. Tetap semangat, tetap sertakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Terus yang pasti yang pertama ini Mbak Linda, apa namanya? Kita itu harus bisa membuat diri kita bisa happy terus. Karena kalau kita happy, kita itu pasti akan mendapatkan kesehatan terbaik dan bisa tetap berkarya terus. Nah, gitu. Amin, amin. Nah, lagunya ini Mbak Lagunya Linda. nih, Lagunya ini. lagunya silakan. Nanti bahkan Saya suara dua deh. Waduh. jangan diketawain loh. Secara tak palas tuh sekarang. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan menyerah, Jangan menyerah. Saya jadi ngefans sama Ibu Rima. Semangat, semangat, semangat. Kapan-kapan nyanyi lagi kita ya. Siap, Mbak Linda. Terima kasih Terima banyak kasih inspirasinya Terima kasih, untuk kita Bu Rima, semua. sudah hadir. Mohon maaf Mbak kalau ada yang Rima. nggak berkenan ya, Mbak Linda. Siap, pokoknya salam untuk keluarga Nabila Nadia menjadi Betul. putri-putri yang Terima kasih, hebat terima ke depannya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam juga untuk suami. Bentar kita ya? say goodbye dulu Say untuk goodbye untuk pemirsa pemirsa ya. Boleh ya? terlebih dahulu. Baik, terima kasih sekali Mbak Rima sudah hadir dan pemirsa, tiba saatnya kita untuk ketemu lagi nanti di Suara Perempuan selanjutnya. Selamat menikmati tahun 2022 gitu ya yang akan datang, dan tentu saja tetap berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam support.